Silakan Wendri dipimpin doanya. Berikan doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu absen, coba dilihat dulu di sekitar tempat dudukmu ada sampah tidak? Tidak. Kalau ada sampah dibuang. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Baiklah, hari ini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Aldo Ramadan, izin Alfian, Sakir, Amalia, Aufa, Aulia, Bunga, hadir, Cili, hadir, Devita, hadir, Devran, Elis, Farel, Kiko. Yang belum hadir tadi ada beberapa temanmu. Nah, kita doakan semoga teman-temanmu segera diberikan kesehatan. Apa yang kita pelajari di lalu tentang permasalahan dinamika kependudukan Indonesia? Kepadatan penduduk, apalagi kualitas penduduk. Hari ini kita akan belajar mengenai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di secara global dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Masih ada kaitannya dengan minggu lalu ya. Minggu lalu kan manusianya yang dibahas dalam dinamika kependudukan Indonesia. Bagaimana faktor apa saja di kata temanku tadi, ada yang bilang kepadatannya, kemudian kualitasnya dari tingkat Oke, berarti masih ingat ya materi minggu lalu. Saja materi lingkungan hidup supaya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita nanti di masa yang akan mendatang. Bahwasanya lingkungan ini perlu dijaga. Nah, ini yang akan kita pelajari. Permasalahan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup permasalahannya mengenai pencemaran lingkungan hidup. Kemudian kita belajarnya di minggu lalu tadi. Nah, pernahkah kalian melihat tumpukan sampah di pinggir jalan raya? Banyak tidak? Banyak. Selain jalan raya di mana lagi? Sekolah. Sekolah, banyak sekolah. Banyak. Di daerah tempat tinggalmu? Biasanya sampah apa sih? Plastik. Tidak ada sampah yang organik? Silakan kamu berkumpul dengan kelompok belajarmu. Ya, silakan berkumpul ya 4 sampai 5 orang di ini aja tempat duduknya. Perhatikan juga gambar di bawah ini. Kamu lihat gambar ini adalah kali yang ada di kota Bandar Lampung. Lebih tepatnya di wilayah Kecamatan Enggal. Nah, ini adalah gambar di wilayah Kecamatan Panjang. Kita lihat yang di sini ya. Ada video yang akan ditampilkan. Kita lihat. Nah, ini termasuk adalah permasalahan lingkungan overpopulation di suatu wilayah. Ya, di wilayah Kaliawi ya. Kalau Kaliawi di mana? Tahu? Karang ya, di wilayah Karang ya Kaliawi. Kita lihat.
Silakan tadi ini wilayah Karyawi. Kemudian yang tadi ada 2 gambar di Kecamatan Panjang dan di wilayah Enggal yang banyak tumpukan sampah. Nah, menurut pendapat kalian terkait persoalan itu bagaimana? Ada yang mau angkat tangan? Siapa? Ya, Rosa. Jadi tadi kan menurut saya dari 2 video itu kan ada keterkaitannya. Karena di video kedua itu dia tentang lingkungan yang cukup padat. Terus yang kedua yaitu ada pencemaran lingkungan di sekitar daerah kali. Nah, Tepuk tangan untuk Rosa. Ada yang lain? Mungkin Bimo yang mau memberikan pendapat? saya Bu. Oke, silakan. Siapa? Natasha. Jadi kalau menurut saya dari 2 foto tadi, di foto pertama kan itu pencemaran air, sedangkan di foto kedua itu ada pencemaran udara karena banyaknya industri yang di sana. Lalu di video pertama itu terdapat kali yang banyak banget sampah. Nah, keterkaitannya dengan video yang kedua ini, kan video kedua tuh padatan penduduk nih. Nah, dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di sana, maka semakin banyak juga sampah yang dibuang oleh masyarakat tersebut. Oke, tepuk tangan. Sekali ya, banyak pendapat dari temanmu. Nah, berarti sudah ada 2 orang yang memberikan pendapatnya terkait permasalahan lingkungan. Oke, terkait dari gambar, video, kemudian ada beberapa persoalan tadi. Apa sih yang ingin kamu gali dari persoalan tersebut? Apa saja yang akan kita gali dari persoalan tersebut? Solusi sih Bu. Bagaimana Natasha? Yang akan kita gali itu mungkin ini solusi untuk mengatasi permasalahan itu seperti pencemaran air dan pencemaran lingkungan sekitarnya. Oke, menurut Natasha itu kita harus mencari solusi sih Bu atas persoalan pencemaran air tadi. Kemudian ada masalah sampah tadi ya. Yang lain bagaimana? Kita mau mencari apa persoalan yang akan kita bahas dari materi lingkungan hidup tadi? Persoalan apa? Persoalan apa yang mau dibahas? Ya, silakan ya Siva. Ada faktor penyebabnya, lalu ada kenapa, mengapa terjadi, terus di mana dan sebagainya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ini ada kedua temanmu, Bu. Kalau Natasha mau cari solusinya, Bu. Lalu kalau Yosipa, penyebabnya apa sih Bu yang menyebabkan hal tersebut sehingga perlu kita gali mengapa bisa terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggalmu, bahkan di wilayah provinsi Lampung. Oke. Kalian akan membahas mengenai pencemaran lingkungan karena sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, akan dibagi per tema tentang permasalahan kerusakan lingkungan. Nah, yang pertama sini kelompok 1 akan membahas mengenai permasalahan pencemaran lingkungan akibat pencemaran lingkungan global warming. Nah, kelompok 2 akan membahas mengenai pencemaran udara. Kemudian kelompok 3 akan bahas mengenai pencemaran laut dan pantai. Nah, untuk kelompok 4 sama seperti kelompok 1 tugasnya, untuk kelompok 5 sama seperti kelompok 2 tugasnya, dan untuk kelompok 3 sama tugasnya, kelompok 6 sama tugasnya untuk seperti kelompok 3. Oke? Sudah tahu tema ya? Ya, sekarang kalian lihat di grupnya nanti. Nah, kita akan bahas soal ini. Kita akan bahas mengenai ini ya. Tadi yang pertama dulu.
Nah, kamu lihat di situ ada ada 3 gambar mengenai perubahan akibat kerusakan lingkungan. Ini sebenarnya ada di KPD nantinya akan dibagikan. Kemudian bersama kelompok kalian, coba sekarang rumuskan rumusan permasalahan di kertas yang kalian punya dulu, nanti baru dibagikan ke KPD-nya. Nah, silakan dirumuskan dulu hipotesis atau simpulan sementara terhadap ketiga gambar tersebut. Nah, silakan ditulis di bukunya dulu atau di kertas. Rumusan permasalahannya dari kelompok sih Pak. Bacain. Jadi untuk gambar satu ini terlihat dari hemat air, berarti penguburan air ini berdampak pada kerusakan tanah dan menyebabkan kesuburan tanahnya menurun. Lalu di gambar 2 karena kebanyakan Tadi menurut rumusan Yosifa, yang pertama itu penyebaran air berdampak pada pengeboran air berdampak pada kerusakan tanah. Kemudian yang kedua, kebanyakan penduduk Indonesia menggunakan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan polusi. Yang gambar ketiga itu dikarenakan kepadatan penduduk, jadi banyaknya limbah rumah tangga. Nah, yang lain Pak, yang sebelah sini OTC-nya gimana? Sidi ya? Silakan Sidi. Kalau yang pertama itu menurut kelompok kami itu permasalahan pencemaran tanah itu tuh diakibatkan karena tanaman yang sangat sulit tumbuh mengandung racun dan berdampak buruk pada kesehatan bila dikonsumsi nanti. Yang kelompok kedua itu pencemaran laut, penyebabnya itu masuknya bahan kimia limbah padat, pembuangan unsur yang aktif. Yang kelompok ketiga itu pencemaran udara akibat kepadatan penduduk yang semakin ramai mengakibatkan pencemaran udara. Ya, tepuk tangan untuk kedua teman. Merumuskan hipotesa, barulah nanti kalian mengumpulkan data dari lembar kerja yang akan dibagikan. Karena kan sudah di lembar pertama kamu sudah memberikan rumusan masalah, kemudian hipotesanya. Nah, ini akan dibagikan menurut pembagian kelompoknya. Kemudian dikerjakan di kelompok Nah, di situ ada 2. Yang pertama itu di situ ada tugasnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan 6. Nah, sesuai dengan pembagian tugasnya, silakan kamu cermati gambar tersebut, lalu diberikan analisa dari gambar dan artikel yang ada di dalam lembar kerja yang kamu kerjakan. Aku akan berkeliling melihat pekerjaan kalian, lalu menilai bagaimana kegiatan yang kalian lakukan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti ini gambar kedua kan? Oh iya, karena kan kamu sudah merumuskan tadi ya, hipotesa di awal dari yang 3 gambar tadi kan, ada gambar yang kekeringan, terus gambar yang polusi udara, kemudian ada gambar yang ketiga tentang limbah sampah ya. Nah, di LKPD yang ini ada artikel dan ada gambar. Nah, dari artikel dan gambar itu, tentunya kamu akan menganalisa dengan menggunakan pertanyaan yang sudah kamu rumuskan tadi. Kan tadi Yosifa sama Natasha bilang untuk solusinya atau itu ada beberapa hal yang harus dibahas penyebabnya. Berarti kita perlu menganalisa dari artikel dan gambar tersebut menggunakan pertanyaan 5W plus 1. Tadi kan udah ngurusin masalah. Nah, dari masalah itu kan ada faktor-faktornya kenapa terjadi. Nah, kalau yang ini hipotesanya apa? Kesimpulan sementaranya gimana? Ya kan? Nah, terus baru ke sini
tadi ya. Nah, sekarang kerjakan yang ini. Nah, kamu cermati yang ini, lalu dari yang ini kamu baca keterangan dari gambar tersebut. Nah, analisa menggunakan rumusan masalah tadi 5W plus 1H. What tadi ya? Where. Nah, silahkan dianalisa dari bacaan ini sama dari gambar. Paham? Ya benar, bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena pada saat ledakan batu bara tadi kan disimpan di area software tadi. Nah, yang mengakibatkan apa itu kan bisa. Kenapa bisa terjadi? Ya karena mereka menyimpan ini kan. Karena tidak. Ya. Terus dari kenapa baru mengapa apa siapa siapa, kapan, apa yang permasalahan apa sih yang dibahas di situ? Ya, terus apa? Siapa pelakunya? Siapa orangnya yang dibahas? Ini kan? Terus mengapa? Kapan? Selesai ya. Pengulangan dari presentasi kelompok Natasha. Silakan Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra. Nadia Zahra. Saya Lisa. Saya Natasha. Dan yang pertama akan dikatakan oleh Nadia. Analisis fenomena yang terjadi berdasarkan informasi di atas dengan menemukan permasalahan lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan rumusan pertanyaan 5W 1H. Yang pertama ada apa yang terjadi dari fenomena tersebut? Terdapat banyak tumpukan sampah di pantai Sukaraja yang berada di Kecamatan Teluk. Siapa pelaku yang menyebabkan tumpukan sampah tersebut? Ya, masyarakat di sekitar wilayah yang tidak bertanggung jawab. Lalu di mana terjadinya tumpukan sampah itu? Di Sukaraja, Kecamatan Teluk, Kota Bandar Lampung. Izin bertanya dari kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amalia Al-Safina. Tadi kan di situ kan ada solusi itu kan, solusi apa? Supaya rakyat tidak membuang sampah ke laut. Tidak ingin itu apa? Tidak ingin mengikuti aturan dari pemerintah tersebut. Pemerintah ini mengadakan fasilitas. Jadi adanya fasilitas tempat buat mendaur ulang, bukan warganya. Gimana kalau warganya itu nggak mau buang sampah di tempat yang disediakan? Kalau warganya nggak mau mengikuti sih bisa aja dari daerah tempatnya tinggalnya seperti RT-nya mungkin memberikan suatu peraturan ataupun mengadakan adanya sanksi ataupun mengadakan sesuatu hal peraturan yang bisa mengajak warga untuk ikut serta dalam pendaur-ulangan sampah tersebut. Gimana Amalia? Nah, tadi pastinya banyak ikan-ikan yang mati. Oke. Cukup? Oke, silakan kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang global warming. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nasya, nama saya Cecia, nama saya Niranda, nama saya Rahma. Jadi yang pertama akan dibacakan oleh kita dapat tema global warming yang menyebabkan dampak kemarau panjang,
kepada wilayah tersebut seperti gambar tersebut yang diakibatkan oleh kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan dan kekurangan air bersih. Yang pertama di sini kita ada pertanyaannya. Yang pertama di sini ada, apa penyebab wilayah tersebut kekurangan air bersih? Jawabannya, wilayah tersebut mengalami kekurangan air bersih dikarenakan mengalami kemarau panjang yang menyebabkan air di sekitar wilayah tersebut mengalami kekeringan. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, siapa yang mengalami kekeringan air tersebut? Seluruh warga kampung Wailaga RT 05 Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Saya dari juga. Tadi kan tentang pencemaran air. Terus pertanyaannya itu, mengapa krisis air bersih itu sangat berpengaruh pada gaya hidup? Jadi kampung dulu bagaimana? Perwakilan dari kelompok 5, nama saya Mo Aziz. Saya ingin bertanya, kira-kira apa yang kan kemaraunya terjadi karena global warming kan? Kira-kira apa yang menyebabkan global warming itu terjadi? Sehingga mengakibatkan kemarau yang panjang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rosa. Jadi dampak dari kekeringan air kepada makhluk hidup itu, semua apa yang dilakukan oleh manusia pasti membutuhkan air, ataupun hewan juga pasti membutuhkan air. Jadi air itu sangat penting bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup. Pertanyaan kedua dari Bimo, siapa yang menjawab? Nasya yang menjawab. Nah, silakan Nasya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bimo. Menurut kami, tadi udah dijelasin akibat pemanasan global yang mengalami penguapan air atau evaporasi yang mengakibatkan tanah tidak mempunyai cadangan air. Tema kita hari ini mengenai permasalahan lingkungan hidup secara global dan dampak pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Oke, kita simpulkan. Bagaimana kesimpulannya, Nak? Tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Sipa, Bu. Sipa, ya silakan Sipa. Jadi kesimpulan dari saya, ternyata di sekitar kita ini terjadi banyak permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri yang memiliki kurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Oke, tepuk tangan untuk Sipa. Yang lain memberikan kesimpulan selain Sipa. Nasya mau memberikan kesimpulan. Oh iya, silakan mau memberikan kesimpulan. Oke, silakan Nasya. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini kan kebanyakan tuh pencemaran lingkungan itu diakibatkan oleh banyaknya penduduk di suatu wilayah. Nah ini masih berhubungan dengan bonus demografi kemarin. Harusnya dengan wilayah yang penduduknya banyak itu adanya transmigrasi dari wilayah yang padat ke wilayah yang belum terlalu padat. Nah, tepuk tangan untuk Nasya. Baiklah, kita telah sampai untuk pembelajaran kita. Apa yang belum kalian pahami pembelajaran hari ini? Di bagian materi mana yang tidak paham? Apa sudah paham? Ibu tanya ke Depran. Bagaimana Depran? Apakah sudah paham materi hari ini? Paham, Bu. Paham. Fazel? Paham. Paham. Kalau sudah paham berarti kita kasih ikut apa? Tanda B. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu akan membagikan link soal ya di kuisis ya.
bersama Febri. Siap. Mulai. Doa selesai. Beri salam.